Pak, menarik sekali nih kan. Media center kan sebagai pintu diseminasi informasi nih ya Pak ya. Pak, apa upaya Kominfo untuk menjaga informasi itu tetap terjaga khususnya dalam memberikan informasi dan tertangkap baik oleh masyarakat begitu Pak? Iya, yang pertama tentu kita memberi akses ya kepada media untuk melakukan peliputan dan kemudian melaporkannya. Ya memang di dalam setiap penyelenggaraan event internasional karena umumnya melibatkan kepala negara, banyak kepala negara yang tingkat ataupun standar pengamanannya itu kan berbeda, sangat tinggi kan, sehingga tidak semua media bisa ke lokasi utama satu KTT begitu ya. Karena itu kita fasilitasi dengan host broadcaster atau host photographer. Teman-teman yang tidak punya kesempatan ke sana, ke lokasi utama ya bisa mendapatkan informasi dari host broadcaster atau host photographer itu begitu, selain mendapatkan materi yang kita buat ya dari press release, dari grafis segala macam begitu. Nah, jadi itu dulu, pertama akses ke sumber informasi ya. Akses ke sumber informasi ini menjadi pintu masuk bagi media untuk menuliskan atau melaporkan beritanya secara ya lebih akurat karena dia diberikan akses ke sumber informasi kan dan ke eventnya itu begitu. Ya yang kedua juga adalah memberikan fasilitasi yang memudahkan mereka untuk tadi melaporkan, menulis yang tadi dibuat untuk masyarakat itu, karena tanpa fasilitasi dan kenyamanan saya kira ya sedikit banyaknya sih akan mengganggu kerja wartawan dalam melaporkan apa yang terjadi di KTT AIS ini ya. Saya kira dua hal itu, ya akses kemudian fasilitasi. Iya. Pak, sebagai garda terdepan juga nih media center ataupun Kominfo, bagaimana Pak memerangi informasi-informasi hoax gitu Pak? Kan khususnya kita juga harus menjaga kan itu dalam menyebarkan informasi itu peran. Iya, itu tadi. Jadi kita ingin mengajak dengan menyiapkan press center ini atau media center ini. Kita ini kan ingin mengajak media menjadi media mainstream, terutama yang meliput di sini kan media mainstream, tidak ada media sosial. Media sosial kan tidak memerlukan wartawan. Ya, jadi sebagai clearing house media mainstream, clearing house itu rumah penjernih. Rumah penjernih bagi apa? Ya bagi informasi sesat, hoax, disinformasi, malinformasi, misinformasi. Ya justru dengan kita fasilitasi dengan media center maupun fasilitasi akses ke narasumber ataupun ke tempat-tempat utama KTT ini, ya kita bisa mengajak media untuk memerangi hoax itu tadi begitu. Ya bagaimana bisa memerangi hoax kalau mereka tidak punya akses ke sumber informasi kan begitu kira-kira. Selain sebagai dapur informasi dan komunikasi publik nih Pak, media center kan secara tidak langsung menjadi perpanjangan tangan masyarakat. Nah dari pemberitaan yang hasilkan, pandangan Bapak tuh seperti apa Pak? Iya, kita memang selalu melakukan monitoring dari berita-berita yang ditayangkan oleh media. Ya, sejauh ini tone-nya ya atau arah pemberitaannya ini positif, ya positif, baik itu G20, baik itu ASEAN dan sekarang nanti AIS ataupun yang lain-lain seperti Mandalika, MotoGP ya, itu positif rata-rata, sebagian besar itu positif. Ya artinya kalau ditanya bagaimana pemberitaannya ya positif begitu. Nah, mungkin juga karena kita memfasilitasi mereka dengan kemudahan dan kenyamanan ya sehingga mereka jadi bisa berpikir lebih asik begitu ya, lebih jernih, lebih baik dan kemudian dia menghasilkan berita-berita yang bagus begitu, yang bermanfaat buat masyarakat, yang positif, membangun optimisme. Ini saya kira penting dilakukan oleh media mainstream. Terakhir nih Pak, harapannya Pak untuk media center untuk ajang-ajang berikutnya khususnya bertaraf internasional dari Kominfo sendiri itu seperti apa? Iya, saya kira nomor satu Kominfo ini ya harus menyusun standar layanan media center itu apa. Ya seperti apa, unit-unitnya yang minimal seperti apa begitu kan. Kemudian kita harus melakukan benchmark
Ya misalnya waktu KTT ASEAN di Jakarta ke-43 benchmark kita G20. G20. Ya G20. Nah, tapi benchmark KTT AIS tidak bisa G20, Iya. tidak bisa ASEAN. Kenapa? Karena ukurannya lebih kecil, size-nya begitu. Kita lalu benchmark kemana? Kita benchmark ke penyelenggaraan event GDPRR namanya. GDPRR. Ya, jadi ini pembahasan negara anggota PBB tentang bagaimana mengatasi bencana begitu. Itu benchmarknya seperti itu, tapi unit-unit layanannya ya tetap sama, cuma ukurannya saja yang berbeda. Jadi kita berharap di masa depan kita punya standar, ya sudah ada sebetulnya, tapi bagaimana menyesuaikan standar itu dengan perkembangan, ya, dengan perkembangan dan dengan eventnya. Nanti tahun depan bulan Mei itu ada World Water Forum di Bali juga. Ini lebih besar lagi karena pesertanya itu adalah 160-an negara. Begitu ya, jadi mungkin media centernya harus kita siapkan lebih besar lagi dari yang biasanya begitu. Lebih besar dari ini atau sama Ya dengan KTT mungkin ASEAN? mungkin kurang lebih seperti KTT ASEAN ya, KTT ASEAN. minimal itu Minimal. minimal. Saya berpikir mungkin lebih besar dari KTT Besar, ASEAN ya. kemarin ya. Berarti semoga Ya. Kominfo juga terus bersinergi Ya. dengan pemerintah juga kementerian lembaga lainnya. Betul. Ditambah Harus lagi, kita harus memiliki kolaborasi standar, terus ya, kolaborasi misalnya untuk penyediaan jaringan internet dengan Telkom begitu. Untuk Oke, cyber security juga dengan keamanannya. PDSI, dengan BSSN, semua di sini juga di redaksi bersama ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, ada KSP. Jadi dengan kolaborasi lah saya kira segala sesuatunya bisa kita jalani dengan baik. Baik, Pak Usman. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, waktunya. iya. Semoga sukses untuk pagelaran Terima KTT kasih, Forum 2023 iya. khususnya Media Center. Oke. Itu dia pemirsa perbincangan juru bicara bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Saksikan terus juru bicara setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan saya Ladiantri Arfiani pamit, sampai jumpa.